Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Narasangsa. Kali ini saya akan mempelajari bunga atau floss. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengetahui penyusun dan struktur bunga. 2. Mengetahui jenis-jenis bunga. 3. Mengetahui jenis kelamin pada bunga. Bunga memiliki fungsi yaitu 1. Tempat terjadinya pembuahan atau penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat reproduksi. Yang ketiga adalah sebagai tempat menarik perhatian serangga, karena serangga dapat mempercepat penyerbukan. Langsung saja pada bunga pertama yaitu bunga tasbih, atau bahasa latinnya Hybrida Echana hybrida. Bunga tasbih memiliki batang yang memiliki daging dan berair, berdaun tunggal. Pada bunganya memiliki 1, 2, 3, 4, sampai 5 kelopak. Bunga ini bervariasi warnanya, ada warna merah, kuning, oranye, dan juga berwarna kuning keemasan. Berikut adalah susunan pada bunga tasbih. Ini adalah dasar bunga. Yang ini adalah kelopak pada bunga. Lalu ini adalah mahkota bunga. Yang ini adalah benang sari pada bunga. Yang ini adalah ibu tangkai bunga. Yang kedua adalah bunga padi atau Floss oryza sativa. Bentuknya kecil namun tidak terlihat pada kamera. Itu dia. Bentuk bunga padi ini sangat kecil namun bisa terlihat. Bunga padi memiliki palea, lema, kepala putik atau stigma, tangkai putik, terus bakal buah atau ovari, terus memiliki rasila dan juga lema steril. Padi juga termasuk tumbuhan monokotil karena bijinya tidak terbelah atau tidak berkeping dua. Selanjutnya adalah jagung atau zimis. Ini adalah bunga jagung dengan buah jagung. Bunganya menyusun seperti pada daunnya, yaitu seperti pita. Jagung termasuk tumbuhan monokotil karena bijinya tidak memiliki atau tidak mempunyai keping dua. Saya akan membelah biji jagung, yang dimana itu akan memberitahu kita bagaimana bagian atau isi pada biji jagung. Ini adalah bagian dalam jagung. Yang pertama, yang pada putih-putih ini adalah endosperm. Lalu pada bagian pinggirnya perikarp. Pada bagian dalam sini atau intinya disebut germ, dan pada bagian bawah sini atau ujung bawahnya adalah tip cup. Selanjutnya adalah maksudnya bunga pada jagung. Pada ujung bunga disebut glumes. Pada bagian atau pelindung bunga disebut florets.
dan pada bagian dalamnya disebut stamens. Selanjutnya, yang keempat adalah kumis kucing atau Orthosipon aristatus. Sesuai dengan namanya, bunga ini terlihat seperti kumis kucing pada benang sarinya. Bunga ini biasanya dijadikan sebagai obat, biasanya sebagai obat kencing batu. Bunganya majemuk, berwarna ungu pucat dan putih. Benang sarinya panjang. Lalu daunnya memiliki gerigi pada tepi daun, dan daunnya berwarna hijau. Selanjutnya adalah Mimosa pudica atau bunga putri malu. Bunga ini memiliki yang lumayan banyak pelindungnya atau benang sarinya sangat banyak. Pada bagian dalamnya, pada bagian kuning-kuning ini disebut mahkota bunga. Lalu tangkai bunga, dan juga ibu tangkai bunga. Selanjutnya adalah bunga anggrek atau Orchidaceae. Ini adalah bunga anggrek. Bagian pada bunga anggrek yaitu satu, kelopak punggung, yang kedua adalah mahkotanya, yang ketiga adalah tonjolan pada bunga anggreknya berada di tengah, yang keempat adalah kelopak samping, yang kelima adalah cuping tengah, dan yang keenam adalah cuping samping. Selanjutnya adalah bunga kenanga. Bunga kenanga atau Cananga odorata. Bunga kenanga muncul pada ketiak pada ranting daun atau batang. Bunga kenanga memiliki kelopak bunga, lalu tangkai bunga, kemudian dasar bunga. Bunga ini memiliki aroma yang khas yang sangat menyengat, dimana pada baunya disukai pada serangga. Selanjutnya adalah bunga waru atau Hibiscus tiliaceus. Ini adalah kuncup bunganya. Jika mekar, bunga ini memiliki 5 kelopak, lalu memiliki putik dan benang sari. Memiliki tangkai ibu daun. Lalu ini adalah dasar bunga, dan ini adalah kelopak bunga. Selanjutnya, bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis. Bunga ini memiliki putik bunga, benang sari. Kelipatan pada bunganya memiliki 1, 2, 3. Memiliki 3 kelipatan bunga. Dan bunga ini tumbuh pada ketiak daun. Yang terakhir adalah bunga mawar atau Rosa sp.
Bunga mawar memiliki kelopak bunga. Jumlah mahkotanya memiliki sekitar 20 sampai 26 lapisan. Jumlah tersebut tidaklah mutlak, melainkan tergantung besar kecilnya pada bunga. Bunga mawar memiliki variasi, yaitu putih, merah jambu, merah, ada yang berwarna hitam, kuning, dan juga biru. Mawar juga memiliki bagian putik dan juga benang sari yang juga banyak. Benang sarinya sangat banyak, dan juga memiliki putik yang berada di tengah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, bunga memiliki bagian-bagiannya, yaitu 1. Tangkai induk bunga. Tangkai induk bunga maupun bunga ibu tangkai bunga adalah akses perbungaan dalam melanjutkan dari batang maupun cabang. Yang kedua adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang tepat berada di bawah bagian bunga. Yang memiliki fungsi dari tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting. Dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang pada bunga. Yang ketiga adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan atau adalah bagian dari ujung bunga dalam melekatkan atau bertumpunya mahkota bunga. Fungsi dasar bunga adalah tempat di mana bertumpunya maupun letak mahkota bunga. Selanjutnya adalah pelindung bunga. Pelindung bunga adalah daun yang di ketiaknya ditumbuhi bunga. Daun pelindung merupakan daun terakhir. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan daun yang letaknya berada di pangkal tangkai bunga yang akan diperankan sebagai pelindung. Selanjutnya adalah kelopak bunga atau bagian terluar pada bunga. Fungsi kelopak bunga ialah melindungi bunga saat waktu terjadinya kuncup. Bunga memiliki struktur yaitu 1. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian luar bunga yang menyelimuti mahkota sementara masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. Yang kedua adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah salah satu bagian yang sangat indah dari bunga dan memiliki warna yang berbeda. Mahkota bunga sering disebut sebagai hiasan bunga. Mahkota bunga terletak di sebelah bagian dalam atau di atas kelopak. Fungsi mahkota bunga adalah untuk mendukungnya atau menariknya serangga yang mendukung proses penyerbukan. Ketiga adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin bunga di antara mahkota bunga. Bagian yang terletak di stamen adalah kepala sari atau anter. Batang disebut juga dengan atau bahasa latinnya filamen dan serbuk sari atau bahasa latinnya Polandia. Fungsi benang sari adalah sebagai proses pemuliaan dan memproduksi tepung serbuk yang menghasilkan gamet jantan pada tanaman. Yang keempat adalah putik bunga. Putik bunga adalah alat kelamin yang bunga betinanya terletak di bagian tengah bunga. Ada beberapa bagian yang ada di kap, yaitu ujung PISTG atau kepala lereng, putik batang atau bagian yang panjang, terus buah terletak di bagian bawah lereng, dan benih yang terletak di buah yang memiliki 2 inti, yaitu telur dan lembaga masa depan. Bunga yang sempurna adalah bunga yang memiliki witis dan benang sari, maksudnya memiliki putik dan benang sari. Sementara bunga yang tidak memiliki mereka atau tidak disebut kedua bunga tidak sempurna.